aja dia nggak nakal, mungkin perusahaan saya masih 15 nih. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Jadi bapak perusahaannya 15, sekarang tinggal 2, jangan disalahin tuh orang-orang itu. Yang disalahin siapa dong Ji? Saya, Pak Haji Dwi. Kok disalahin? Kan saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Karena kalau nggak habis kan nggak datang kemari. Jadi yang disalahin saya aja Pak. Jadi karyawan jangan disalahin. Emang saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Sisain 2 ya Allah, sisain 2. Kok 2? Sesuai dengan titik-titik yang ada di dalam celana. Jadi mana ketawanya? Jadi maksud saya, kita ini suka nyalahin gara-gara direktur lah nggak bisa megang perusahaan, gara-gara inilah. Jangan, nggak ada kata gara-gara. Tidak ada kata gara-gara. Semua ini udah seizin Allah. Herannya tadi yang datang sebagian pulang, toh cukup juga tuh sampai ujung penuh. Tuh ke ujung tuh penuh. Coba kalau tadi nggak sebagian pulang, ya kan? Iya. Jadi nggak ada istilah besok pun ada. Kenapa saya sampai malam? Karena kita tadi privat dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul sampai jam 10. Jam 10 kita di Aeon Mall. Nah, dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 kita cut, pindah ke Starbucks Bogor. Sampai jam 3, jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall sampai jam 10, jam 10 stuck, kita lanjut lagi tadi di luar di Bubur Kuangtung, baru selesai. Mau saya dari sekian privat itu cuman 1 tuh, seperhatiin tuh semua. Apa tuh? Jadi Tuhan kecil. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu karena pernah jadi Tuhan kecil, nanti sampai rumah pengakuan dosa sama Allah. Allah, ampuni saya, kesulitan saya hari ini, atau hutang saya hari ini, atau aset saya mau dilelang hari ini, atau rumah saya mau disita hari ini. Itu bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah, rumah mau dilelang, utang belum lunas, pinjol telepon terus, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu namanya, apa ya namanya, bahwa ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah pinjol, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00, saya jadi rajin senyum, saya jadi rajin tahajud, saya jadi rajin mandi malam, saya jadi rajin baca Quran. Kalau aja saya nggak kelilit pinjol atau KTA, mungkin ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, nanti Allahnya takjub. Ini kan enggak. Kita malam-malam nangis di sajadah. Nangis yang atas, kencing yang bawah. Bikin ngabisin karpet aja. Janganlah. Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau ini lihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah. Wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Ya, harus ya. Oke, jadi Bapak nyambung ya. Kalau yang kedua kan Bapak udah tahu ya, ada tamunya RDAY yang utangnya lunas karena nyumpahin. Ya kan, udah tahu kan? Kalau kita biasa nyumpahin yang negatif, terkabul.
Nah, coba kita nyumpain yang positif. Apa tuh nyumpain yang positif? Nah, nyumpain yang positif itu pokoknya nih, kalau sandalnya gue hilang, utang pinjol gue lunas. Nah, gue maunya begitu. Ini kan enggak. Sandal siapa yang hilang? Berapa orang? Hah? 2 kali sandal saya hilang. Indalnya hilang 2 kali. Kok bisa? Sandalnya apa? Jepit. Berapa harganya? 15.000. Berapa harganya? Yang pertama 100.000. 15.000. Yang pertama 100. ya. Yang kedua 15.000. Nah, saya ganti 150. Dia yang hilang, gue yang rugi. Enggak lah. Ya, terkabul ya. Oh, terkabul. Anak Nanti saya dipanggil. mau masuk PNS. Gampang. Apa Pak Haji? Disuwuk. Kemana cara? Suwuk tuh jadinya agak jorok dikit, nggak apa-apa ya. Toh kan suwuk. Kalau orang Jawa Barat namanya dicamahan. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau camahan. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak. Lulus, nilainya gede, diterima, gitu. Makasih Pak Haji. Lagi tidur, kalau bangun takutnya nabok. Ini anak saya ada Pak Haji. Oh iya, kalau dia mau nggak apa-apa, Ini anak saya. nggak apa-apa. Jadi anak saya kan dokter dua-duanya. Anak saya dokter dua-duanya. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 SMA. Ya, itu anak saya dokter dua-duanya diselakangin. Dia kan tadinya maunya teknik sipil, yang satu mau arsitek. Nah, saya ngomong begini. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Saya bilang begitu. Kata anak saya, kalau sekarang Pak, saya mau ngomong takut. Jadi begitu Pak. Nah, saya selakangin tuh dokter. Makanya anak saya dokter dua-duanya. Dan udah praktek. Nah, makanya anak saya pasiennya banyak banget. Lebih dari ini. Enggak, minimal seperti ini. Banyak dibanding dokter junior. Kenapa? Karena anak saya titelnya agak aneh. Titelnya di situ dokter selakangan. Dia. Jadi namanya disuwuk Bu. Remes atau ini Bu. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Atau kalau dia lagi tidur dilangkahin. Lulus PNS, lulus PNS, lulus PNS. Ya. Kepalanya. Ya, atau kalau dia anaknya lagi tidur nih, anaknya merem lagi tidur, ibu kongkongin jongkok. Tapi ibu nggak pakai celana dalam, sambil ibu begini. Makin banyak bulunya yang rontok, makin terkabul. Itu namanya kalau ilmu di Jawa Barat namanya dicamahan. Ilmu zaman dulu nenek moyang kita. Kalau di orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Jawa Timur namanya digembok. Kalau di itu di Ambon itu namanya ilmu akal-akalan. Manjur. Saya punya kucing Bu, kucing saya kucing mahal. British Alpine, Angora itu Maine Coon. Itu kucingnya berantem. Ketemu kan, langsung Bu saya rogoh alat kelamin saya taruh di mukanya. Saya remes, terus saya lihat, enggak tuh Bu. Mungkin tadinya dia lihat musuhnya kan. Setelah saya rogoh, dia lihat kali alat kelamin saya. Ngeri di pentung. Gitu.
Jadi namanya ilmu kearifan lokal. Jadi sebelum ibu lahir, bapak lahir, itu ilmu udah ada. Makanya zaman dulu punya anak 5, bahkan 9, bahkan 15, antara satu kandung nggak ada yang berantem. Karena disuuk. Kalau mandi, anaknya nih mandi sama ibunya di bawah waktu masih kecil, makanya diakur. Tapi kita nih di cucunya sekarang, anaknya 2 aja, ya Allah, ribut mulu. Pada anaknya 2, si adeknya ngodain kakaknya lah, atau bajunya atau tasnya kakaknya dipinjem lah. Aduh, jadi ribut. Nah, coba pakai ilmu itu.